marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami Battery need to charge. bersamamu, keluarga besar maupun orang tua yang beribu di sini, tetap sehat di suci. Tesalonika. Krestes telah pergi ke Galasia, sedang Tistus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikius telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kau tinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perkataanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahu dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu taat. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera
bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Tapi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menyertai Paulus, ya, menyertai Paulus dalam tugasnya. Dan Lukas itu seorang tabib, seorang penyembuh, seorang dokter. Maka dalam Injilnya itu banyak kali orang-orang sakit itu disembuhkan karena dia memang punya perhatian pada orang-orang sakit. Dan dalam Injil, dalam pesta ini Yesus mengutus 70 murid untuk apa? Menyatakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalau kerajaan Allah sudah dekat, berarti orang-orang sakit disembuhkan. Tanda bukti orang menikmati damai sejahtera, hidup damai, hidup rukun, hidup ayam tentrem, ayam tentrem, ayam. Yang sakramen tobat pengakuan dosa itu mendamaikan kita dengan Tuhan, mendamaikan kita dengan sesama, dan mendamaikan kita dengan diri sendiri. Orang yang bisa hidup semacam itu menikmati damai sejahtera, tidak punya musuh. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu kurang banyak. Paham ya? Nek duwe bolo 1000 cacahe mungkin ora Pak. Paham gak? Kalau punya 1000 teman itu masih kurang ternyata. Tapi kalau satu musuh saja ada itu terlalu banyak. Maka kita mesti tidak boleh punya musuh. Musuh dalam selimut, dalam tidak selimut, pokoknya satu saja itu terlalu banyak. Maka mestinya kita berjuang untuk tidak punya. Dan kami itu tidak ujuk-ujuk jatuh, tidak tiba-tiba langsung jatuh, tapi kita juga berjuang untuk bisa menikmati damai. Dan kita sudah bisa menikmati damai dengan dirinya sendiri, bisa menerima kelemahan dan kelebihan diri masing-masing, berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan Tuhan. Disitulah kerajaan Allah hadir. Penyakit-penyakit disembuhkan, pusing-pusing, frustrasi disembuhkan. Kalau orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri itu dan memiliki kasih bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin. Amin. Agar amin perampok. Kita hanya sejenak untuk merasakan sabda Tuhan. Nah, ini sejenak ucap nanti untuk bagi doa kita, doa untuk keluarga ini. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menimbun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu terdorong untuk meneladani keluarga Kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Engkau dan kasih antara semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan semakin sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan.
Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu, menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendali harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar dapat semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepada Bapa, keluarga umat manusia, dengan kebenaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terima kasih Yesus, Kamu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu sambil berseru. Silakan duduk dengan hormat dan khidmat. Gunakan doa super agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kudus dalam persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Rajamu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami. Anak Roh. Agar hidup kekal, janjikan pada para rasul-Mu dan percaya tulus hati. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah roh kami, dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap setru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami,
supaya bersama para kudus Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tapi yang enggak hadir yang di Medan, di sana ya. Iya, mau yang Yang nomor berapa? Simbar Nomor nomor 2. nomor 2 sini. Pak Ibu nomor 3. Nomor 3 laki-laki. Oh. Nomor 4. Nomor 5. Simbar wadon. Mana? Di belakang. Sepupu. Kubu kanan, kubu kiri. Ya. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga besar Roh Tua dimanapun berada, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai. Syukur kepada Allah. Nanti foto bersama saya sampai ya. Siap. Jangan lupa. Oleh itu memang faktor baik dari faktor Pak tahun faktor ini faktor Tuhan ini mata mau lihat ya atas luar ini obrol dua juga lain mau lihat mak orang mak Ora, mau lihat sami-sami. Tuhan memberkati ya. Amin.